Fariko Media, Nabila Putri, bisa mau mengajak kalian untuk melakukan mindfulness. Apa sih mindfulness itu? Yaitu membangun kesadaran penuh. Gunanya untuk apa? Bisa dilihat di slide ini bahwa gunanya adalah untuk membangun kesadaran penuh, kemudian menjaga ketegangan dan mengembalikan fokusnya kalian. Jadi sebelum kalian melakukan pembelajaran, kita fokuskan dulu pikiran kita
Coba kalian ikuti bersama-sama usrotun. Sekali lagi usrotun. Apa lagi artinya usrotun? Bisa ada pertanyaan romantik. Bisa sudah menyiapkan simak di sini, akan bisa berikan satu persatu. Di simak ini nanti kalian silakan tulis jawabannya kalian berdasarkan pertanyaan romantik yang sudah disediakan saya. Dikeluarkan pulpennya untuk siap-siap menjawab pertanyaannya. Simak semuanya. Anak semuanya perhatikan pertanyaan romantik yang dari sini ya, yaitu pertanyaan dasar sebelum kita mulai pembelajaran. Yang pertama adalah bersama siapa kalian tinggal? Silakan dicatat. Pertanyaan kedua, siapa saja yang ada di keluarganya kalian? Silakan dicatat. Oke, sudah. Sudah. Pertanyaan ketiga, di mana posisi kalian dalam keluarganya kalian? Silakan. Silakan yang mau membacakan jawabannya tentang jawabannya angkat tangan. Iya, silakan. Saya hidup bersama keluarga saya di desa. Di keluarga saya ada 6 orang, yaitu kakek, nenek, ayah, ibu, kakak laki-laki, dan saya. Posisi saya di keluarga adalah sebagai anak terakhir. Alhamdulillah keluarganya lengkap ya, dan biasa-biasa juga bahagia intinya dan keluarganya. Oke, ada yang lain mungkin yang memberikan tanggapan terhadap apa ini? Saya tinggal bersama keluarga saya. Di keluarga saya terdiri dari 4 orang, yaitu ayah, ibu saya, dan adik saya. Posisi saya di keluarga sebagai anak pertama di keluarga saya. Alhamdulillah keluarganya terdiri dari beberapa anggota keluarga banyak sekali, dan tentunya itu akan membuat ramai ya di keluarganya. Anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama adalah diharapkan dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri, kalian dapat menyebutkan anggota keluarga beserta identitasnya dalam bahasa Arab. Dan yang kedua, kalian bisa menyusun kalimat singkat atau dalam bahasa Arab namanya insya dalam bahasa Arab terkait dengan keluarga dengan menggunakan kaidah bahasa isim dhamir kata ganti dan isim isyarah kata berwujud. Adapun teknik penilaian nanti dalam pembelajaran ini ada 3. Yang pertama yaitu assessment for learning, yang mana nanti bisa akan menilai keaktifan kalian dalam mengikuti kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua adalah assessment as learning, bisa akan menilai keterlibatan kalian dalam memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Dan yang ketiga assessment of learning, bisa akan menilai produk atau hasil kerja kalian yang sudah kalian kerjakan. Bisa punya video pembelajaran sebagai simulasi atau kegiatan sama kepada kalian. Di sini videonya tentang mengenal anggota keluarga. Habis ini akan diputarkan bisa. Silakan kalian amati video tersebut dan kemudian kalian pahami apa yang ada di video dan bagaimana keterkaitan video itu dalam pembelajaran bahasa Arab. Silakan kalian perhatikan video ini, kalian tonton dan kalian hubungkan dengan pembelajaran bahasa Arab.
sini dengan berdiskusi kelompok ya. Silakan kalian amati, kalian pelajari materi yang ada dalam video yang sudah disajikan Bunisa itu, didiskusikan bersama teman kelompoknya kalian. Untuk teman-teman yang gaya belajar visual sudah disajikan Bunisa di sini materi berupa artikel atau bacaan. Silakan kalian amati, kalian pelajari, kalian diskusikan bersama teman kelompoknya kalian masing-masing ya. Dari materi yang sudah disajikan Bunisa tadi, silakan kalian amati, kalian pelajari bersama teman kelompoknya kalian berdasarkan panduan yang ada di sini, LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Jadi kalian diskusinya berdasarkan ini ya. Untuk yang kelompok gaya belajar visual, diskusinya dan membaca materi artikel. Gaya belajar auditori melalui video tadi yang sudah disajikan Bunisa, dan yang gaya belajar kinestetik melalui bagan silsilah keluarga atau gambar-gambar. Sekali lagi kalian melakukan diskusinya dengan panduan lembar kerja ini ya. Paham? Bunisa bagikan di setiap kelompok ya. Didiskusikan materi tersebut sesuai dengan panduan ini ya. Saat kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya kalian tadi, Bunisa akan mendampingi kalian sekaligus memberikan penilaian. Jadi libatkan dirinya kalian secara aktif dalam kegiatan diskusi tersebut ya. Silakan dibantu diskusinya sambil bisa nilai ya. Libatkan dirinya kalian secara aktif dalam kegiatan diskusi ini. Saling bertanya kepada kalian ya. Ya, itu udah ada penjelasan. Kalau dari kapannya itu kalau pakai apa itu? Ya, silakan dilanjut diskusinya sambil bisa nilai ya. Iya, siap. Itu yang catatan itu siapa itu? Catatannya? Iya. Setelah kalian melakukan diskusi bersama teman kelompok kalian tadi, sekarang silakan kalian melakukan pembuktian, yaitu koreksi kembali jawaban kalian di lembar kerja tadi, LKPD tadi, dengan mencarinya di referensi lain. Jadi nggak harus dari materi yang dari Bunisa tadi. Kalian boleh mencari jawaban dari referensi lain. Silakan kalian koreksi jawaban tersebut kembali ya. Sekarang kita masuk pada tahap generation, yaitu menarik kesimpulan. Di mana di sini Bunisa akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Jadi nanti perwakilan maju dari kelompok satu anak, kelompok 2 satu anak, dan kelompok 3 satu anak. Dan kelompok yang lainnya silakan nanti memberikan tanggapan berupa umpan balik atau pertanyaan. Dari kelompok 1 siapa yang akan mewakili presentasi? Saya Bu. Oh iya, Vivi, apa boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari kelompok 1 dari bagan sila keluarga dan gambar-gambar yang kami amati, kami dapat menyimpulkan bahwa anggota dalam bahasa Arab terdiri dari jadun, kakek, jadatun, nenek, abun, ayah, umun, ibu, ibnun, anak laki-laki, bintun, anak perempuan, akun, saudara laki-laki, uktun, saudara perempuan, amun,
bibi, zaujun, suami, zaujatun, istri. Saya mau bertanya, apakah setiap kata yang menunjukkan laki-laki misalnya ini dengan tak marbuto dan untuk perempuan diakhiri dengan tak marbuto? Pertanyaan dari kelompok berapa yang tadi dua? Apakah setiap kata yang menunjukkan laki-laki itu tidak diakhiri dengan tak marbuto, kemudian yang untuk perempuan itu diakhiri dengan tak marbuto? Silakan dijawab. Pada kosakata terkait keluarga kebanyakan untuk
dia laki-laki, dia perempuan, yang suwun, nya laki-laki, nya perempuan. Ada yang mungkin mau menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan angkat tangan. Saya bagaimana cara membedakan domir mufasil dan domir mutasi? Domir mufasil letaknya di depan, sedangkan domir mutasi letaknya di belakang. Itu penjelasan dari statika perwakilan dari kelompok 3 bahwa perbedaan antara domir mutasil dan domir mufasil. Menurut statika, domir mutasil itu letaknya di belakang, domir mufasil itu letaknya di depan. Jadi itu adalah jawaban yang benar. Unisa ingin memberikan tambahan sedikit bahwa bisa dijadikan ciri-ciri domir mutasil itu gampangannya adalah kata ganti yang digunakan sebagai subjek. Itu namanya domir mufasil. Nah, mufasil itu yang subjek, kalau mutasil itu yang kepemilikan. Contohnya gimana? Saya kakek, saya ibu, itu berarti domir mufasil. Kalau ini ibu saya itu berarti domir mutasil. Jadi yang mufasil itu subjek, mutasil itu yang kepemilikan. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah presentasi dari masing-masing kelompok berjalan dengan baik. Kelompok 1 sudah melakukan presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3, dan juga kalian juga sudah sangat aktif dalam mengikuti diskusi dan kegiatan presentasi hari ini dengan baik. Mumtaz, luar biasa untuk kalian. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu kita akan menyimpulkan bersama dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Kita ulas sebentar ya. Yang pertama yaitu terkait dengan kosakata atau al-mufradat. Bahwasanya ada beberapa kosakata terkait dengan keluarga. Bisa kalian perhatikan di situ. Yang pertama ada siapa? Ada umun, artinya adalah ibu. Kemudian ada abun, artinya adalah yang ketiga ada jaddatun, siapa ibu? Dan yang kelima Vivi, ada siapa di situ Vivi? Dasarnya adalah jadul. Kemudian materi berikutnya yaitu isim isyarah atau kata petunjuk. Yang perlu diingat bahwasanya kata petunjuk itu jenisnya ada 2. Yang pertama ada jenis mudah dan yang kedua ada jenis apa? Untuk yang mudahkan ada hada, artinya ini. Kalau itu bahasa Arabnya adalah dalika. Kemudian yang manas ada hadihi dan ada tilka. Tadi yang disimpulkan bahwa kita jangan sampai tertukar. Kalau kata bendanya mudahkan, maka kata petunjuknya mudahkan. Kata bendanya manas, kata petunjuknya juga harus muannas. Kemudian ada isim domir. Apa tadi isim domir? Kata ganti. Iya betul, kata ganti. Kata ganti dibagi menjadi 2. Ada domir mufasil dan ada domir satu mutasil. Domir mufasil itu tadi yang dijelaskan bisa sebagai apa? Sebagai tas. Kalau yang domir mutasil sebagai apa tadi? Kepemilikan. Contohnya sudah dilihat di situ, cirinya mufasil ada di depan, kalau mutasil itu ada di belakang. Dirasa bisa tingkat kefahamannya kalian sudah ada, sudah cukup dalam memahami materi. Untuk itu di sini bisa akan membagikan latihan soal di mana ini digunakan untuk mengukur kefahaman kalian terkait dengan materi yang sudah didiskusikan bersama tadi. Bisa akan membagikan soal, silakan kalian kerjakan sesuai dengan kemampuannya kalian masing-masing ya. Silahkan soalnya dikerjakan sesuai dengan kemampuannya kalian.
Silakan dikerjakan soal itu sesuai dengan kepahamannya kalian dalam mengerjakan dalam diskusi tadi ya. Kalau ada yang tidak dipahami dalam soal itu boleh kok ditanyakan ya. Untuk latihannya, tugas di rumah ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu berdasarkan dengan gaya belajarnya kalian tadi. Bagi teman-teman yang gaya belajar auditori, silakan membuat atau menyusun karangan singkat bahasa Arab dalam bentuk video